Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai Analyzing Investing Activities Intercorporate Investment. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Maria 2018 12 11 067 dan dua rekan saya. Saya Fania Audrey 2019 12 11 029. Saya Deliana Arianti 2019 12 11 015. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi. Yang pertama ada Accounting for Investment Securities, akuntansi sekuritas investasi. Investasi dalam sekuritas ini dilaporkan di neraca pada harga perolehan atau nilai wajar, tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengetahuan atau kendali yang dimiliki oleh perusahaan investor lebih dari perusahaan investi. Nilai wajar suatu aset ini adalah jumlah yang dapat ditukar dengan aset dalam transaksi berjalan secara normal antara pihak-pihak yang diinginkan. Ketika suatu aset diperdagangkan secara teratur, nilai wajarnya dapat ditentukan dengan mudah dari harga pasar yang sudah dipublikasikan. Selanjutnya ada investment securities atau sekuritas investasi yang dapat dipasarkan. Di sini terdapat debt securities yang memiliki kewajiban hutang pemerintah atau perusahaan sekuritas ekuitas. Di sini juga saham perusahaan yang mudah dipasarkan dan juga berdasarkan dari prinsip tradisional biaya atau pasar yang lebih rendah. Lalu juga menetapkan bahwa sekuritas investasi dilaporkan di neraca pada harga perolehan atau nilai wajar pasar, tergantung daripada jenis sekuritas dan tingkat pengaruh atau kendali yang dimiliki perusahaan investor atau perusahaan investasi tersebut. Yang terakhir, akuntansi ditentukan oleh klasifikasinya. Lalu ada klasifikasi debt securities, yang ini ada 3. Yang pertama itu held to maturity securities, yang dimana sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan sekuritas yang memiliki kemampuan untuk mempertahankannya hingga nanti jatuh tempo. Lalu yang kedua ini ada trading securities atau sekuritas perdagangan yang merupakan sekuritas hutang atau ekuitas yang tidak berpengaruh, dibeli dengan maksud untuk secara aktif mengelolanya dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu dekat. Sekuritas ini merupakan aset lancar. Lalu yang terakhir ada available for sale securities atau sekuritas yang tersedia untuk dijual, merupakan sekuritas hutang atau ekuitas yang tidak berpengaruh, yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi antar perusahaan ini diperlukan untuk perusahaan investor dapat memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi di sini juga tidak dapat mengendalikan investasi atau suatu hal atau tempat di mana investor menginvestasikan uangnya. Melaporkan investasi induk di anak perusahaan dan bagian induk dari hasil anak perusahaan sebagai item baris dalam laporan keuangan induk atau konsolidasi satu baris. Di sini juga terdapat catatannya bahwa umumnya ini digunakan untuk investasi yang mewakili 20 hingga 50% dari hak suara sekuritas ekuitas perusahaan. Perbedaan utama antara metode konsolidasi dan akuntansi terletak pada tingkat detail yang dilaporkan dalam laporan keuangannya. Lalu di sini ada investment securities, ada equity securities. Nah, di sini motivasi perusahaan untuk membeli sekuritas ekuitas ini adalah untuk memberikan pengaruh atas direktur dan manajemen entitas lainnya, seperti pemasok, pelanggan, dan juga anak perusahaannya. Lalu juga di sini untuk menerima dividen dan pendapatan apresiasi harga sahamnya. Perusahaan harus melaporkan investasi sekuritas ekuitas sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu di sini ada klasifikasi equity securities. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada non-influence less than 20% holding. Ketika investor harus memiliki kurang dari 20% dari saham suara investor, lalu ini kepemilikannya ini dianggap tidak berpengaruh. Lalu yang kedua ini ada significant influence between 20% and 15% holding. Kepemilikan ini aman bahkan saat di bawah 50% pun dari hak suara mereka dapat memberikan kemampuan investor untuk memiliki pengaruh signifikan atas aktivitas bisnis investinya.
Lalu yang terakhir ada controlling interest holding of more than 50%, kepemilikan lebih dari 50% ini tuh disebut juga sebagai kepentingan pengendali, di mana investor ini juga dikenal sebagai pemegang saham perusahaan dan investasi sebagai anak perusahaan. Lalu di sini ada the fair value option, atau di sini untuk semua sekuritas investasinya diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan juga dimiliki hingga jatuh tempo. Di sini nilainya tercatat di neraca merupakan nilai wajar dan semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akan dimasukkan ke dalam laba bersih. Lalu opsi nilai wajar ini dapat diterapkan secara sukarela dengan cara selektif untuk setiap kelas sekuritas. Setelah nilai wajarnya ini diadopsi untuk suatu kelas sekuritas, perusahaan tidak dapat lagi membalikan opsi nilai wajarnya. Lalu selanjutnya ada analyzing investment securities. Tujuan utama dari sekuritas investasi ini itu untuk memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi dan juga pembiayaannya. Lalu menghapus semua keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengan aktivitas investasi. Lalu pisahkan aset operasi dan non-operating saat menentukan RNOA, Return on Net Operating Assets. Lalu yang kedua ini untuk menganalisis distorsi akuntansi dari sekuritas, di mana peluang untuk perdagangan keuntungan, lalu kewajiban yang diakui sebesar biaya perolehan, serta definisi sekuritas ekuitas yang tidak konsisten, dan juga klasifikasi berdasarkan maksud atau tujuannya. Selanjutnya ada analyzing accounting distortions from securities. Di sini ada daftar beberapa distorsi yang disebabkan oleh akuntansi sekuritas investasi yang harus diperhatikan oleh seorang analis. Yang pertama ini, adanya peluang untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau standar yang memungkinkan peluang untuk mendapatkan keuntungan perdagangan dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua, ada kewajiban yang diakui sebesar biaya perolehan. Di sini akuntansi sekuritas investasi juga bisa dibilang berat sebelah. Dan yang ketiga ini ada definisi sekuritas ekuitas yang tidak konsisten, di mana adanya kekhawatiran bahwa definisi sekuritas ekuitas ini bersifat tidak konsisten. Dan yang keempat, ada klasifikasi berdasarkan tujuannya. Klasifikasinya ini dan akuntansi investasi sekuritas ini tergantung pada maksud manajemen yang mengacu pada manajemen tujuan yang mengenai disposisi sekuritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deliana. Equity Method Accounting. Akun investasinya itu awalnya dicatat sebesar biaya perolehan, ditingkatkan sebesar persen bagian dari pendapatan investi, dikurangi dengan penerimaan dividen. Selanjutnya pendapatan. Investor melaporkan persen bagian dari pendapatan perusahaan investi sebagai pendapatan ekuitas dalam laporan laba rugi. Dividen dilaporkan sebagai pengurangan akun investasi, bukan sebagai pendapatan. Equity Method Mechanics. Asumsikan bahwa Global Corp memperoleh 25% saham di Sinergi Inc. seharga $500.000, mewakili seperempat dari Sinergi ekuitas pemegang saham pada tanggal akuisisi. Neraca ringkas Sinergi sejak tanggal akuisisinya adalah sebagai berikut. Sinergi Inc. current asetnya $700.000, PPNE $5.600.000, jadi total asetnya sebesar $6.300.000. Current liabilities-nya sebesar $300.000, long term debt-nya sebesar $4 juta, stockholders equity-nya sebesar $2 juta. Total liabilities dan equity-nya itu sebesar $6.300.000. Akuisisi entry-nya investment di debit sebesar $500.000 dan cash-nya di kredit sebesar $500.000. Global melaporkan akun investasi sebagai aset tidak lancar di neracanya. Investasi $500.000 mewakili 25% kepemilikan
di perusahaan investi dengan total aset $6.300.000 dan kewajiban sebesar $4.300.000. Setelah tanggal akuisisi, Sinergi melaporkan laba bersih $100.000 dan membayar dividen sebesar $20.000. Global mencatat bagian proporsionalnya dari pendapatan Sinergi, pendapatan dan penerimaan dividen sebagai berikut. Investment di debit sebesar $25.000 dan equity in earnings of investee company di kredit sebesar $25.000. Jurnal ini untuk mencatat bagian proporsional dari pendapatan perusahaan investee. Selanjutnya ada cash di debit sebesar $5.000 dan investment di kredit sebesar $5.000. Jurnal ini untuk mencatat penerimaan dividen. Hal penting yang harus diperhatikan, yang pertama, akun investasi dilaporkan dengan jumlah yang sama dengan bagian proporsionalnya dari ekuitas pemegang saham perusahaan investee. Aset dan liabilitas substansial tidak dapat dicatat di neraca kecuali investee dikonsolidasikan. Yang kedua, pendapatan investasi harus dibedakan dari pendapatan operasi inti, kecualinya strategis. Yang ketiga, investasi dilaporkan pada biaya yang disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Yang keempat, harus menghentikan metode ekuitas ketika investasi dikurangi menjadi nol dan tidak memberikan kerugian tambahan kecuali investor telah menjamin kewajiban investee atau berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan lebih lanjut kepada investee. Yang kelima, lanjutkan setelah semua defisit kumulatif telah dipulihkan melalui pendapatan investee. Yang keenam, kelebihan investasi awal atas bagian proporsional dari nilai buku dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud teridentifikasi yang disusutkan atau diamortisasi selama masa manfaatnya masing-masing. Pendapatan investasi dikurangi dengan biaya tambahan ini. Kelebihan yang tidak dialokasikan dengan cara ini diperlakukan sebagai goodwill dan tidak lagi diamortisasi. Selanjutnya ada business combination. Bisnis kombinasi ini mengacu pada merger dengan atau akuisisi bisnis. Hal ini terjadi ketika satu perusahaan mengakuisisi sebagian besar dari satu atau lebih perusahaan lain sekuritas ekuitas. Accounting for business combination. Metode pembelian akuntansinya, perusahaan diharuskan untuk mengakui di neraca mereka nilai pasar wajar dari aset berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh bersama dengan nilai pasar wajar dari setiap liabilitas yang diasumsikan. Yang kedua, aset berwujud disusutkan dan aset tak berwujud yang teridentifikasi diamortisasi selama taksiran masa manfaatnya. Dan tidak ada amortisasi untuk goodwill. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu set laporan. Teknik dasar konsolidasi melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi agregasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan induk. Penghapusan transaksi antar perusahaan dan akun antara anak perusahaan dan induk. Catatannya, hak minoritas mewakili bagian dari sekuritas ekuitas anak perusahaan yang dimiliki oleh selain perusahaan induk. Selanjutnya ada derivatif securities. Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilainya dari aset lain. Kelas aset atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Namun, kontrak derivatif sebagai lindung nilai dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi perusahaan. Sekuritas derivatif adalah suatu sekuritas yang sebagian nilainya dipengaruhi oleh sekuritas lain. Selanjutnya ada disclosures for derivative. Pengungkapan kualitatif merupakan pengungkapan secara umum menguraikan jenis-jenis kegiatan lindung nilai yang dilakukan oleh perusahaan dan metode akuntansi yang digunakan. Pengungkapan kuantitatif yang berkaitan dengan tingkat suku bunga dan aktivitas lindung nilai valuta asing.
Selanjutnya, exposure risiko suku bunga. Aktivitas lindung nilai yang berkaitan dengan suku bunga untuk menjaga hubungan yang diinginkan antara utang dengan suku bunga tetap dan mengambang. Selanjutnya, exposure valuta asing. Berkaitan dengan transaksi mata uang, investasi pada anak perusahaan, dan hutang anak perusahaan dalam mata uang asing. Selanjutnya, untuk soal dan jawaban chapter 4 akan dibahas oleh rekan saya, Fania. Soal yang pertama yaitu neraca yang dimaksudkan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan seringkali dikritik karena tidak mencerminkan semua aset yang dikuasai suatu perusahaan. Yang dibutuhkan yaitu sebutkan 5 contoh aset yang saat ini tidak dimasukkan ke dalam neraca. Diskusikan implikasi dari aset yang tidak tercatat untuk analisis laporan keuangan. Tiap neraca perusahaan disiapkan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan. Neraca selalu melibatkan aset dan kewajiban dalam laporan keuangan, dan beberapa aset yang tidak tercatat di neraca adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang adalah simbol yang menentukan layanan produsen dan yang benar-benar berbeda dari merek pesaing lainnya. Ini juga merupakan aset berharga perusahaan. Jika reputasi perusahaan meningkat secara positif, maka hal itu berpengaruh pada peningkatan merek perusahaan, tetapi sampai perusahaan berjalan. Yang kedua ada goodwill. Goodwill juga merupakan aset tidak berwujud lainnya dari perusahaan. Berbeda antara nilai pasar perusahaan pembelian dan nilai pasar aset bersih yang dapat diidentifikasi menurut Gore and Zimmerman tahun 2010. Berbagai istilah seperti loyalitas pelanggan, citra, dan reputasi di pasar, serta kehumasan yang baik membuat valuasi yang baik di pasar dan juga meningkatkan nilai pasar perusahaan. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan adalah aset dasar organisasi manapun karena mereka membantu menjalankan bisnis dalam kegiatan operasional. Karena karyawan sangat berdedikasi pada kinerja terbaiknya, aktivitas tersebut tidak pernah dicatat di neraca. Mereka adalah aset yang sangat penting tetapi tidak pernah dicatat, tetapi diberi gaji sesuai dengan kinerjanya. Yang keempat ada pelanggan. Setiap perusahaan menjalankan bisnisnya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelanggan dengan memuaskan mereka dengan produk dan layanan terbaik. Jadi mendapatkan pelanggan itu baik berarti nilai pasar perusahaan. Yang kelima ada paten. Ini berarti pemberian lisensi dengan izin dari pemerintah kepada perusahaan untuk bertransaksi. Di sini paten tidak dicatat di neraca meskipun semua biaya terkait. Selanjutnya, exercise 14, manakah dari item berikut yang diklasifikasikan sebagai aset pada neraca biasa? Yang diklasifikasikan sebagai aset pada neraca biasa yaitu ada cash, deferred income tax, installment receivable atau collectible in 3 years, lalu ada inventories, ada prepaid expenses, ada deferred charge, ada work in process inventory, lalu ada loan to office, lalu ada common stock of a subsidiary, ada trade name purchase. Problem 47, asumsikan bahwa sebuah mesin seharga $300.000 dan memiliki masa manfaat selama 5 tahun tanpa nilai sisa menghasilkan pendapatan tahunan sebelum penyusutan dan pajak sebesar $100.000. Yang dibutuhkan, hitung tingkat pengembalian tahunan di mesin ini menggunakan nilai buku awal tahun sebagai dasar untuk masing-masing metode penyusutan berikut. Asumsikan tarif pajak 25%. Yang pertama ada straight line, metode straight line yang tahun pertama ada beginning book value-nya sebesar $300.000, lalu ada depreciation expense-nya sebesar $60.000 didapat dari $300.000, 25% dari $300.000, lalu ada net income before tax sebesar $40.000, ada net income after tax
sebesar $30.000, lalu ada return on asset sebesar 10%. Lalu tahun kedua ada beginning book value-nya sebesar $240.000, depreciation expense sama sebesar $60.000 sampai dengan tahun kelima, net income before taxes sebesar $40.000 sama dari tahun pertama hingga tahun kelima, lalu ada net income after tax sebesar $30.000 dari tahun pertama dan tahun kelima juga sama. Lalu ada return on asset-nya sebesar 12,5%. Pada tahun ketiga, beginning book value-nya sebesar $180.000, lalu return on asset-nya sebesar 16,67%. Tahun keempat, beginning book value-nya sebesar $120.000, return on asset-nya sebesar 25%. Di tahun terakhir, beginning book value-nya sebesar $60.000 dan return on asset-nya sebesar 50%. Yang kedua ada sum of the years digit. Tahun pertama, beginning book value-nya sebesar $300.000, depreciation expense-nya sebesar $100.000, net income before taxes-nya 0, net income after tax-nya juga 0, dan return on asset-nya juga 0. Tahun kedua, beginning book value-nya sebesar $200.000, depreciation expense-nya sebesar $80.000, net income before taxes-nya sebesar $20.000, dan net income after tax-nya $15.000, dan return on asset-nya 7,5%. Tahun ketiga, beginning book value-nya $120.000, depreciation expense-nya sebesar $60.000, net income before taxes-nya $40.000, net income after tax-nya $30.000, lalu return on asset-nya 25%. Tahun keempat, beginning book value-nya $60.000, depreciation expense-nya $40.000, net income before tax-nya $60.000, net income after taxes-nya $45, dan return on asset-nya 75%. Di tahun terakhir, yaitu tahun kelima, beginning book value-nya sebesar $20.000, depreciation expense-nya sebesar $20.000, net income before taxes-nya sebesar $80.000, dan net income after taxes-nya sebesar $60.000, serta return on asset-nya sebesar 300%. Lalu problem 14, soalnya pada tanggal 30 Juni tahun pertama, klien Anda, Van Diver Corp, diberikan 2 paten yang menutupi karton plastik yang telah diproduksi dan dipasarkan secara menguntungkan selama 3 tahun terakhir. Satu paten mencakup proses pembuatan dan paten lainnya mencakup produk terkait. Eksekutif Van Diver memberitahu Anda bahwa paten ini mewakili terobosan paling signifikan dalam industri dalam 3 dekade. Produk telah dipasarkan di bawah merek dagang terdaftar Safetyner, Duratainer, dan Siltrite. Klien Anda telah memberikan lisensi berdasarkan paten kepada produsen lain di Amerika Serikat dan luar negeri dan menerima royalti besar. Pada tanggal 1 Juli tahun pertama, Van Diver memulai tindakan pelanggaran paten terhadap beberapa perusahaan yang namanya Anda kenal sebagai pesaing besar dan terkemuka. Manajemen Van Diver optimis bahwa gugatan ini akan menghasilkan perintah permanen terhadap pembuatan dan penjualan produk yang melanggar dan penagihan ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran. Wakil Presiden Keuangan telah menyarankan agar paten dicatat pada nilai diskon penerimaan royalti bersih yang diharapkan. Ditanyakan, yang pertama, jelaskan apa itu aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan hak atau klaim atas manfaat masa depan. Aset tak berwujud didefinisikan sebagai aset tidak lancar yang tidak memiliki fisik dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi mengenai manfaat di masa depan. Nilainya juga bergantung pada hak yang diberikan kepemilikan kepada pihak yang menawarkan. Yang kedua, apa dasar penilaian untuk paten Van Diver yang diterima secara umum dalam akuntansi? Berikan alasannya.
Dasar penilaian untuk paten yang diterima secara umum dalam akuntansi adalah biaya. Penilaian awal yang tepat dapat berupa jumlah dari biaya-biaya ini ditambah biaya-biaya lain yang ditimbulkan untuk memperoleh hak paten. Ini sesuai dengan prinsip akuntansi bahwa penilaian awal aset umumnya mencakup hampir semua biaya yang diperlukan untuk penggunaan normal. Nilai-nilai tersebut ditentukan secara efektif dan bersandar pada transaksi yang diselesaikan aktual daripada estimasi dan harapan masa depan. Selanjutnya, dengan asumsi tidak ada masalah implementasi dan mengabaikan prinsip akuntansi yang berlaku umum, apa yang menjadi dasar evaluasi yang disukai untuk paten? Jelaskan. Aset tidak berwujud adalah hak atas manfaat masa depan. Ukuran ideal dari nilai aset tidak berwujud adalah nilai sekarang yang didiskontokan dari manfaat masa depan. Atau Fundiver Corporation ini mungkin termasuk nilai diskon dari penerimaan bersih royalti yang diharapkan seperti yang disarankan oleh Wakil Presiden Keuangan hingga nilai diskon dari yang diharapkan. Hasil bersih yang akan diperoleh dari produksi Fundiver Corporation, dasar penilaian disarankan adalah setara kas saat ini atau nilai pasar wajar. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang menjadi dasar konseptual yang lebih disukai untuk amortisasi. Kebijakan amortisasi sendiri terkait dalam definisi aset tidak berwujud sebagai hak atas manfaat masa depan. Ketika perusahaan menerima manfaat, biaya atau nilai lain harus dibebankan pada biaya atau persediaan untuk memberikan kesesuaian yang tepat antara pendapatan dan pengeluaran. Dalam pendekatan tingkat diskonto, amortisasi berkala dapat berupa penurunan nilai sekarang dari pendapatan bersih yang diharapkan selama tahun berjalan. Selanjutnya, pengakuan atau pengungkapan apa, jika ada, yang mungkin dilakukan Fundiver untuk mengajukan pelanggaran dalam laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September tahun pertama. Jelaskan. Mitigasi dapat dan mungkin perlu disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa indikasi ekspektasi penasihat hukum sehubungan dengan hasil dapat menyertai pernyataan ini. Biaya yang terjadi hingga 30 September tahun pertama sehubungan dengan proses pengadilan harus dialihkan dan dibebankan ke biaya atau kerugian jika kasusnya hilang karena royalti atau karena kerusakan dikumpulkan dari pihak-pihak yang menjadi sasaran litigasi. Namun, perlakuan konvensional akan membebankan biaya tersebut sebagai biaya hukum biasa. Jika hasil akhir dari proses pengadilan berhasil, biaya penuntutan harus dikapitalisasi. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.